Riley, I think the police are here. I'm here on behalf of the Blue Sapphire. Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini kita akan melanjutkan kembali serial dari film Peaky Blinders dan sekarang kita masuk ke episode yang keempat. Tanpa berlama-lama, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. In this heart, I long only. Di awal film, Thomas dan seluruh keluarga besar Peaky Blinders melakukan upacara pelepasan jenazah anaknya yaitu Ruby. Sebelum pembakaran jenazah dilakukan, Thomas meminta Arthur membacakan teks pidato yang telah dia tulis. Arthur meminta maaf karena dia tidak bisa melakukannya. Setelah menyampaikan pidatonya, And the whole world is used to say, Thomas meminta kepada Jeremiah untuk menyalakan apinya. Jeremiah, Sontak, Lizzie langsung menangis dan meminta waktu untuk melihat Ruby terakhir kalinya. Ditemani Thomas, mereka berdua naik ke dalam kereta. Lizzie terkejut saat Thomas bersumpah akan melakukan pembalasan kepada iblis yang melakukan semua ini. the devils who did this were mine, Ruby. Singkat cerita, Thomas langsung pergi dari upacara pembakaran jenazah anaknya. Dia melancarkan tembakan kepada Yvette Barwell dan beberapa pria yang memegang senjata di sebuah hutan. Naluri gangsternya kembali muncul karena dia tidak kuasa menahan kesedihan atas kehilangan putrinya akibat kutukan yang dilemparkan wanita itu. Rupanya, tempat persembunyian keluarga Barwell itu dia ketahui atas informasi dari Esme. Sebagai imbalannya, Thomas memberikannya emas. Tak sampai di situ, Esme memberikan informasi mengejutkan lainnya. Bulan Mei tahun 1914, Thomas pernah meniduri seorang gadis bernama Zelda di pekan raya Appleby. She said you slept together under a hazel tree in May 1914. Hingga akhirnya wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayah Zelda mengancam akan membunuh Thomas. Namun rupanya Thomas lebih dulu bergabung dengan tentara dan pergi ke Perancis. Anak laki-laki yang sudah beranjak remaja itu bernama Duke dan ibunya sudah meninggal. Duke tumbuh besar namun kurangnya pendidikan membuatnya menjadi seorang pencuri. Kini pilihan berada di tangan Thomas. Menerima kenyataan ini atau tetap menganggapnya tidak ada. Kembali ke rumahnya, Lizzie sudah menunggu kepulangannya, bahkan dia tahu kemana suaminya ini pergi. Thomas beralasan sedang berada di kantor dewan bersama Tuan Churchill untuk memperluas yayasan Selby dan menyelamatkan ribuan anak yang meninggal akibat tuberkulosis. I will not stop! Sempat saling adu mulut di antara mereka hingga Thomas mengakui telah membunuh satu wanita dan 3 orang pria.
Dengan perasaan kesal dan kecewa, Lizzie mengatakan dokter dari sanatorium menelepon dan ingin berbicara dengannya segera mungkin. Thomas kemudian menemui Arthur yang sedang berada di gudang bawah. Arthur, give me a light, will you? Arthur meminta maaf kepada Thomas karena tidak bisa membacakan teks pidato yang dia buat. Kecanduan opium dan seringkali sakau membuat dirinya tidak terkendali. Sejak 4 tahun yang lalu, Thomas sudah menjauhi minuman keras dan untuk pertama kalinya dia mencoba kembali minum. Setelah dirinya terpukul dengan kepergian Polly dan Ruby, Thomas tidak ingin kehilangan Arthur karena dia masih membutuhkannya untuk merubah dunia. And I'll change the fucking world. Malam itu juga, tamu undangan Thomas datang. Mereka adalah Jack Nelson dari Amerika, Laura Mackie yang menjabat sebagai komandan batalion Fermanagh, Irlandia, dan Mosley ditemani istrinya mewakili Inggris. Putra Thomas yang bernama Charles tidak bisa tidur setelah mendengar suara Bentley dan Rolls-Royce. Meskipun masih diliputi rasa duka yang mendalam, namun Thomas harus tetap fokus dengan agendanya. Francis memberinya dorongan dan semangat agar mental Thomas tidak runtuh. If someone touches you, you won't shatter. 4 tamu undangan itu menunggu di meja makan. Dari kejauhan, Thomas memperhatikan mereka terlebih dulu, khususnya Diana yang tersenyum sinis kepadanya. Sementara itu di rumahnya, Ada dilempari batu yang memecahkan kaca jendela. Sebuah pesan tertulis di dalam kertasnya. Beberapa remaja yang berasal dari pro-Nazi sepertinya tidak menyukai mendiang suaminya yang berlatar belakang Yahudi. Di sisi lain, Arthur tidak kuasa menahan kecanduannya dan kembali ke pecinan untuk memaksa mereka memberikan opium kepadanya. Ada sempat menembakkan pistolnya untuk mengusir komplotan pelempar itu. Di saat yang sama, Lizzie hanya bisa mencurahkan kesedihannya kepada kuda kesayangan Ruby. Setelah Thomas menemui mereka, setiap orang yang hadir memiliki peranan masing-masing untuk mewujudkan ideologi fasisme yang mereka suarakan. Tugas Jack Nelson menjadi penghubung ke telinga Presiden Amerika, sedangkan Mosley akan memberikan informasi penting tentang agenda mereka dan masa depan Inggris. Sementara itu di Irlandia, Laura akan bertugas menjadi pereda untuk Inggris. Dengan kekuasaan yang dia miliki khususnya di kelas pekerja, Laura bisa mengubah anggotanya dari republikanisme menjadi fasisme dengan hanya satu cuitan Twitter zaman dulu. Dan secara khusus untuk Thomas yang berasal dari Partai Sosialis dengan banyaknya pengikut di Dewan Perwakilan Inggris, jika saatnya tiba, dia akan mundur dari partai dan mencalonkan diri sebagai independen. Jack Nelson bertanya kepada Thomas, apakah dia benar-benar percaya dengan tujuan mereka? Tak cukup dengan kata-kata, Mosley meminta membuktikannya dengan secara fisik. Thomas diminta berdiri mengucapkan sumpah hancurkan Yehuda. Perish Judah. Perish Judah. Untuk pertama kalinya, Ada memberitahu putranya Karl bahwa dia anak seorang Yahudi dari mendiang ayahnya. Setelah mereka sepakat dengan agenda tatanan baru dunia ini, Jack Nelson akan membantu penyelundupan senjata untuk Aira yang berasal dari Jerman melalui Boston. Dia juga memberikan ruang kepada Thomas yang telah membuktikan komitmennya untuk melakukan impor barang dagangannya. Kesepakatan ini membuat Thomas harus berhati-hati dalam misi berbahaya tersebut. Pikirannya kembali terguncang saat dia melihat kursi kecil milik anaknya. If we have established what we came here to establish. Hingga di pagi hari, Thomas mengetik ulang setiap kata dari mulut mereka sebagai bukti untuk dia laporkan kepada Tuan Churchill. Karena nyatanya, Thomas membawa misi tersendiri untuk menghancurkan mereka yang menganut faham fasisme.
Di pagi hari, Lizzie memberikan surat yang dikirim sanatorium untuk dirinya. It's from a sanatorium. Mereka berdua masih terguncang dengan kepergian Ruby. Bahkan Thomas sengaja membakar kursi milik putrinya itu. The information is more about the chair. Baru saja sampai di kantornya, Thomas mendapat informasi penting jika Mosley sedang celepot dengan si Gina, istri Michael. Setelah Mosley keluar dari apartemennya, Thomas langsung masuk untuk memanfaatkan posisi Gina yang sudah terciduk olehnya. Thomas mengancam jika Jack Nelson tahu, maka dia akan mendepaknya. Jack akan menganggap Mosley telah mengkhianatinya. Gina makin ketakutan jika Thomas akan melaporkan perbuatannya kepada Michael. Kembali menggunakan kapasitas otaknya, kartu Gina ada pada Thomas. Dia memaksa Gina untuk ikut bersama Mosley ke Berlin menemui anggota senior pemerintah Jerman. Dia ingin tahu apa yang mereka bahas dan keputusan apa yang diambilnya. Dan Gina tidak akan bisa berbohong kepadanya. Sebelum pergi, Thomas bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Michael. Dengan jujur, suaminya itu ingin menyelesaikan kesepakatan, dan setelahnya Thomas dan Michael benar-benar berpisah, tidak ada ikatan keluarga lagi. Kembali ke rumahnya, Thomas membuka surat yang dikirimkan oleh dokter pribadinya untuk memintanya bertemu secara langsung. Karena ada masalah urgen yang harus dia sampaikan. Di pagi hari, Dr. Holford menyampaikan hasil ronsen yang dilakukan terhadap Thomas. Meskipun tidak ditemukan tuberkulosis di dalam paru-parunya, namun tim dokter menemukan hal lain yang masih berkaitan dengan penyakit Ruby. Faktanya, ditemukan tuberkuloma, yaitu pertumbuhan tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri yang sama. Tubercular growth caused by the same bacteria as TB. Dokter menduga Thomas tertular dari putrinya, dan berdasarkan ukuran tumornya dipastikan penyebarannya begitu cepat dan sangat mengkhawatirkan. But you must understand this is very serious. Dokter kemudian bertanya, apakah Thomas pernah mengalami gejala kejang-kejang, mudah lelah, disosiasi hingga halusinasi? Dissociation, hallucinations. Why didn't you come and see me? Tidak seperti tuberkulosis, tuberkuloma tidak menular, namun dalam kasusnya dokter tidak bisa melakukan operasi. Tumor itu berada di dalam batang otaknya. Setiap upaya pengangkatan akan mengakibatkan trauma dan pendarahan otak. Penyakit ini akan membawanya dalam kematian dengan cepat. Bukan saja musuh di luar yang harus dia kalahkan, Thomas pun harus mengalahkan musuh yang berada di dalam dirinya. Now you have a new one inside you. Saat Thomas bertanya berapa lama lagi dirinya bisa bertahan, tiba-tiba Lizzie datang. Thomas segera menyembunyikan hasil ronsennya, bahkan menyebut dokter ini adalah akuntannya. Tersisa waktu 12 hingga 18 bulan untuk Thomas bertahan dari penyakit mematikan ini. Lizzie merasa tidak curiga sama sekali ketika Thomas mengatakan ada tagihan tidak terduga yang harus dia bayar. Give me a minute on my own, Lizzie. Sejenak, Thomas kembali mengingat ucapan terakhir Bibi Polly. Akan ada perang dalam keluarga ini, dan salah satu dari kalian akan mati. And one of you will die. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode 5.